Wallahi, tawassul bukanlah memohon kepada selain Allah. Tawassul itu hanya meminta kepada Allah. Terus kenapa perlu menyebut nama guru-guru? Karena Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, sebagaimana dikutip oleh Imam Al-Buni, Al-Ismul A'zam, nama Allah yang agung itu banyak. Salah satunya ada gudangnya. Siapakah gudangnya? Gudangnya adalah waliyun min awliyaillah, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi wali-wali Allah itu hati-hati, kalamnya itu dia berkalam itu dengan kolbunya. Jika dia berdoa, doanya terdengar sampai ke langit sana. Ya. Kenapa? Karena dia berdoa, nafasnya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang paling dekat kepada Allah kan ruh kita. Dan ruh itu terhubung erat dengan nafas. Terhubung erat dengan nafas ini. Maka ada namanya zikir anfas. Zikir nafas, ya. Saya baru saja mendapatkan ijazah Thariqah Aidurusiyah, ya, dari salah satu guru kita. Dan di situ ada zikir anfasnya. Ada zikir anfasnya, zikir nafas. Sebagaimana di Thariqat Samaniyah ada Naqsyabandiyah, ada Syadziliyah, dan Thariqat-Thariqat lain ada, ya. Jadi kita bertawassul bukan meminta kepada selain Allah, hanya meminta kepada Allah, ya. Oh, tawassul cuma boleh kepada orang yang hidup dan hadir, Ustaz. Kan gitu kata orang. Apa jawabannya? Di hadis Imam Tirmizi tidak disebutkan hidup dan hadir. Nabi cuma mengajarkan, Allahumma inni atawajjahu bika, inni atawajjahu ilaika binabiyyika nabiyyir rahmah, ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi fashfa' fiyya, atau fashfa' faqdi hajatinya. Ya Allah, aku memohon kepada engkau dengan kemuliaan nabimu, Nabi Rahmah. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku bertawassul kepadamu, berwasilah, bermediasi denganmu dalam memohon kepada Allah. Mohonnya ke siapa? Ke Allah. Tapi nyebut nama Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad di dalam dirinya ada gudang nur asma-asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu diwariskan kepada ulama. Ulama-ulama ini menyimpan di dalam rohaninya cahaya-cahaya nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya boleh sampaikan, qalbul awliya, qulubul awliya, khazainu asma'illahi ta'ala. Qalbunya para wali-wali Allah adalah perbendaharaan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dulu Imam Ghazali dalam kitab Ihya beliau mengatakan dadanya para ulama adalah kuburnya ma'rifat dan asrar. Kubur itu diziarahi enggak? Diziarahi enggak? Imam Ghazali ini ngomong. Antum kalau nggak percaya yang pertama, yang Ghazali aja deh yang dipercaya. Kalau aneh kan ngomong, kolbunya para aulia adalah kumpulan gudang nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Imam Ghazali lebih dahsyat lagi, beliau berkata, apa kalamnya? Sudurul ulama kuburul ma'arif, kuburul ma'rifah wal asrar. Dada para ulama adalah kuburan daripada ilmu ma'rifat dan rahasia. Itu sebabnya ulama dikunjungi, ya. Itu sebabnya ulama dikunjungi, ya. Saya pun senang ziarah ke ulama. Kalau ke saya nggak usah dulu lah, ngaji-ngaji aja, nggak usah soan-soan dulu lah, belum pantas, ya. Belum pantas aneh disoan-soanin, ya. Mau berkunjung, belum pantas, masih ada guru-guru sepuh, kiai-kiai senior. Kepada beliau lebih aula, lebih utama kita berkunjung, ya. Kalau perlu saya temenin berkunjung ke mereka, kebetulan lagi pas waktunya, ya. Insya Allah, ya. Mau ziarah nanti, ya. Ziarah bareng-bareng kita mau. Insya Allah. Nah, kenceng. Semoga COVID-nya nggak bekerja banyak, ya. Ini karena mau libur sengaja, ya. Jangan terlalu euforia. Siapa tahu nanti ada virus baru. Nah, itu maksud dari pemimpin kita, ya. Ini udah nggak pada pakai ini nih. Ya, ini rahasia kita aja, ya.
engkau memohon kepada selainnya liqillati hayaika minhu, karena engkau tidak tahu malu. Gak tahu malu, udah tahu semuanya dikasih oleh Allah. Udah tahu bahwa satu helai rambut pun Allah yang menumbuhkan. Sudah sadar bahwa kita ini baiknya karena Allah yang membaikkan. Masih aja minta kepada selain Allah. Biasanya meminta kepada selain Allah ini terjadi pada orang kepepet. Jadi ilmu kepepet ini ada baik ada buruknya. Kalau waktu kita mahasiswa kepepet malam ini langsung jadi itu skripsi. Ya. Tapi kepepet, nah ini biasanya kan yang kepepet tuh orang sakit. Kalau sakit datang ke dukun tuh. Dukun ya tahu deh ya. Dia kan minta ke Allah juga sebenarnya. Cuma kan antum dia disuruh syirik. Tapi ingat ada orang yang dituduh dukun, dia bukan dukun. Nah, itu disebut uskun, ustad, tapi dituduh dukun. Ya, ahli ruqyah. Itu dia nggak syirik. Ya, yang teman-teman ruqyah itu saya tidak menentang praktek itu, saya cuma ingin mengingatkan jangan asik di situ, gitu aja. Ruqyah kan salah satu yang dibolehkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita nggak masalah, tapi jangan halu, ya, berbahaya. Masa percaya sama orang lagi kesurupan? Saya paling merasa aneh jika ada orang mentasdik, mempercayai omongan orang kesurupan. Orang kesurupan antum percaya? Makanya ada video orang ngambil kaligrafi nama Ashabul Kahf, di tengahnya ada kitmir, ya. Gitu kan. Saya ada di sini karena itu. Nah, ini cara setan lewat jin yang nyusup, ya, sehingga menjadi kesurupan ke badan seseorang untuk menghina nama-nama kekasih Allah. Ashabul Kahf itu kalau dalam ilmu ma'rifat termasuk nabi-nabi tapi bukan rasul. Karena sebelum Nabi Muhammad SAW, nah wali itu nabi. Sebelum Nabi Muhammad, semua wali-wali Allah yang dapat nubuat, ya, dapat kabar ilham itu pasti wali. Kecuali orang-orang soleh, ya. Ada wali-wali yang khusus lah. Kalau wali amnya nggak masuk, ya, wali amnya nggak masuk nabi. Tapi kayak mereka Ashabul Kahf, sebagaimana disebutkan dalam kitab Tazkirah, Ashabul Kahf itu nanti akan muncul kembali. Itu nggak tahu gimana ceritanya. Akan muncul kembali nanti di saat Nabi Isa berjuang melawan Ya'juj dan Ma'juj. Nanti keluar lagi, Pak. Berarti dia lagi tidur lagi sekarang. Wallahu a'lam. Ya, hanya Allah yang tahu nasib mereka hari ini. Saya pernah ke tempat yang disebut Gua Kahfi yang ada di Yordan. Besar kemungkinan memang di sana. Ya, kita ditutup oleh Allah, kita nggak bisa ngelihat di belakang rahasianya apa, kita nggak tahu, ya. Tapi kalau berdasarkan riwayat yang ada, mereka muncul lagi. Taib. Ada kepepet kedua, orang yang sudah mentok biasanya jabatannya, posisinya. Biasanya ini pejabat-pejabat nih, hati-hati, ya. Pejabat-pejabat nggak tahu, kelas menteri mungkinnya dia ada. Cari backup ke siapa? Ya, direktur yang sudah kesohor tuh, ya, udah mentok dia, udah bingung. Nah, cari backup, mau cari backup ulama, terjebaknya kepada dukun yang berbaju ulama. Ada ulama dituduh dukun, nggak dideketin. Ada dukun berbaju ulama dideketin. Oh, ini banyak terjadi, ya, udah banyak. Saya agak sedih melihat fenomena ini, ya. Kalau mereka menghebat, mereka aja jadi direktur, ya. Mereka aja jadi orang hebat. Kenapa mereka kemudian kita mintai? Jangan marah, ya. Yang praktek jangan marah. Ya, kita harus edukasi masyarakat lah. Wirid-wiridnya sudah ada semua kok, Pak, di Instagram, di YouTube. Wirid supaya narik rezeki, ada semua. Wirid
untuk jabatan naik, ada semua. Antum mau ngamalin nggak? Ya, itu aja sebenarnya. Tapi ada cara paling ringkes, puasa Daud, sedekah, udah beres. Karena sebaik-baik karir Nabi Daud. Nabi Daud itu karirnya terbaik. Apa rahasianya? Rahasianya apa coba? Puasa Daud ya. Ya namanya puasa Daud, ya Nabi Daud yang puasa. Dulu di awal Allah mencipta Sayyidina Adam, Nabi Adam dikasih unjuk takdir semua keturunannya, termasuk saya duduk malam ini di sini dan antum hadir malam ini. Nabi Adam sudah dikasih unjuk. Nabi Adam tahu. Ya, maka Nabi Adam tersenyum kalau ngelihat kita ngaji. Alhamdulillah. Nabi Adam melihat di antara takdir itu ada yang unik. Yang unik apakah itu? Nabi Daud ahli pandai besi. Dia akan bisa menciptakan senjata-senjata yang hebat. Tapi umurnya tidak cukup. Umurnya barangkali cuma sampai umur 60-70. Anggaplah 70. Dia mati, meninggal. Akhirnya Nabi Adam mengatakan seandainya, ini wahyu ke dalam hatinya. Jadi wahyu itu ada macam-macam juga. Ada yang sudah di Lauh Mahfuz, ada yang langsung ke dalam ruhnya para nabi. Ini tingkatan-tingkatan wahyu, Pak. Yang sudah sampai, jadi Allah berkalam ke Lauh Mahfuz. Itu babnya kudrat iradat. Kita sebut takdir. Ada yang masuk ke dalam ruhani para nabi dan para wali. Nah, ini namanya bukan takdir, namanya rahmah. Ya, karena aras itu adalah tempat Allah mengejawantahkan rahmatnya. Disebutlah Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Terhadap araslah Allah meratakan, melimpahkan rahmatnya. Aras itu di atas langit. Antara langit dan aras ada takdir, Lauh Mahfuz. Berarti hukum aras lebih tinggi daripada hukum Lauh Mahfuz. Seperti, mohon maaf, kolonel, atau kalau di polisi apa namanya? Kombes punya suatu kebijakan, terus ada atensi dari jenderalnya, jenderal bintang 1, berubah nggak dia? Berubah. Di dunia aja begitu, gimana di langit nggak? Ini kan cuma imitasi yang di sana. Yang ada di alam ini adalah imitasi. Apa arti imitasi? Ya, tiruan yang di sana, yang hakiki yang di sana. Nah, langsung hukum arsyah, hukum rahmat yang disebutkan di dalam Al-Quran, ya, bahwa rahmat Allah mendahului ghadabnya. Di hadis qudsi juga disebutkan begitu. Rahmat Allah mendahului murkanya. Dalam sebuah lafaz ada kalimat di hadis qudsi, misalnya inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mengalahkan, mendahului ghadabku. Ghadab itu hukum Lauh Mahfuz, murka. Sedangkan rahmat hukum arsyiyah. Berarti ada ilmunya kan? Ini bukan buatan Ar-Razi, bukan akidah baru. Ada dalilnya semua. Kita nggak mungkin keluar kalam sesuatu tanpa ada dalil, ya, nggak mungkin ya. Saya membawa bid'ah kalau mengatakan itu. Sayyidina Adam alaihissalam kemudian mengatakan, ya Rabb, ini kan bisa diilhami, berikanlah 30 tahun umurku, anugerahi untuk anakku. Nah, gitu sayangnya sang ayah Abul Bashar, bapaknya manusia, kepada keturunannya. Benar gak sayang sama anak? Kita ngeliat anak kita sakit, apa kita ngomong, ya Allah, kalau kau mau ambil saya aja. Kira-kira begitu. Ya, ini kok ada ya orang ngomong, ya, terhadap orang yang pernah belajar sama dia, ente murtad, ente kafir, kan aneh kan? Dan nggak pantas begitu. Berarti dia nggak pernah merasa jadi guru yang sebenar-benarnya. Karena guru yang ada mengayomi, mendoakan kebaikan, bukan memvonis. Ya, itu aneh kalau itu terjadi. Seorang Abul Bashar, karena guru itu Abul Ilm, Abu Talamiz, Abul Muridin. Guru itu adalah ayahandanya seorang murid. Nah, Nabiullah Adam alaihissalam mengatakan, ya Allah, berikanlah 30, nyawanya dikasih. Bukan hanya doa, nyawa dikasih, Pak. Antum ada yang begitu?
Saya melihat sosok itu ada di Imam Sya'rani. Imam Sya'rani ketika melihat ada jamaahnya, muridnya sakit, dikatakan, ya Allah, daripada dia yang sakit, saya aja yang sakit. Ada muridnya ketimpa apa, masalah apa, selalu mengatakan, ya Allah, takdir dia pindahkan kepadaku, biar aku yang nanggung. Kalau dia nanggung, dia kafir. Dia putus asa kepada rahmatmu. Dan saya ketemu beberapa wali-wali begitu di negeri ini. Di negeri ini, Pak. Makanya alhamdulillah negeri kita masih ada yang nanggung maksiat kita. Masih ada yang nanggung bala bencana yang disebabkan oleh salahnya kita. Masih ada. Antum bersyukurlah. Ya, jangan suzon lagi kepada orang-orang. Ya, tidak ada orang dimasyhurkan sebagai wali kecuali Allah mengizinkan dia memang seorang wali. Ya, walaupun nanti ada yang menentangnya. Akhirnya Sayyidina Adam, takdir rahmah mengalahkan takdir kudrat iradat. Diberikanlah 30 tahun. Apa yang terjadi? Setelah umur itu dikurangi, berarti umur Nabi Adam berkurang. Datanglah malaikat maut mengatakan, Mas Adam, sekarang saya datang mau menjemputmu. Mau jemput gimana nih? Kan jatuh gue masih ada 30 tahun lagi, kira-kira gitu. Loh, kan bukannya dikasih sama anakmu, udah dipindahin, di Lauh Mahfuz sudah diganti. Oh, nggak bisa, saya lupa, nggak ada saya ngomong begitu. Itulah awal nisyan, ya, waqa'a ala Sayyidina Adam. Awal kelupaan terjadi pada Nabi Adam. Atas dasar itulah kata Nabi Muhammad SAW, keturunan Nabi Adam pasti akan lupa. Lupa sama Allah, lupa sama Rasulullah, lupa sama anak bini ya. Lupa, emang dari sono. Mau gimana lagi? Hukum rahmah terjadi lagi. Nabi Adam ini kan posisinya lebih tinggi dari malaikat maut. Ya Allah, saya lupa. Menurut saya masih ada 30 tahun lagi. Ya udah, 30 tahun lagi Nabi Adam hidup. Malaikat maut pensiun dini. Diundur. Yaudah, gua ngalah deh. Mundur malaikat maut. Ya, lucu juga, Pak. Jadi ada semacam negosiasi juga di alam sana. Ya, menarik nggak cerita begitu? Dongeng apa lagi nih Arazi? Hadisnya sahih kok, cuma saya ceritakan dengan bahasa kita malam ini, itu aja bedanya, ya. Terus Nabi Daud, ini yang jarang diceritakan. Kenapa kemudian Nabi Daud puasanya sehari puasa sehari tidak? Itu asrarnya, ada rahasianya. Untuk menebus hukum rahmah itu, as-sawmu li, puasa itu milikku. Milikku ini hukum rahmah. Maka cara Sayyidina Daud untuk berterima kasih kepada Allah, berterima kasih kepada Nabi Adam, dia berpuasa, puasa Daud. Jadi antum kalau mau ada yang diniatkan, ya, untuk memperpanjang sesuatu, ini kita buka nyeri rahasianya, ya. Ingin mendapatkan sesuatu, ya sifatnya duniawi atau ukhrawi, bahkan makom kewalian, puasa Daud, ya. Tapi niatnya saya sarankan supaya nggak kena kitab ini. Ya Allah, aku niat puasa Daud karena Engkau saja. Kalau jabatanku dinaikin, ya alhamdulillah. Rezekiku dilancarin, ya alhamdulillah. Yang penting aku karena Engkau. Jika nanti antum puasa Daud, rezekinya nggak nambah, jangan berhenti puasa Daudnya. Karena kita puasa bukan karena rezeki, kita puasa karena Razzaq, bukan rezekinya. Kita bukan penyembah rezeki, kita penyembah Allahur Razzaq. Jabatan kita malah kemudian turun. Kata Ustadz ini katanya bisa bikin naik, malah nggak naik, malah jatuh Berarti ada rahasia lain. Rezeki kita gak kemana-mana. Banyak orang yang diturunkan jabatannya, kalau dia husnuzon, tunggu lahazat, beberapa saat saja, sebulan 2 bulan, bahkan tidak lama, Allah carikan ganti yang lebih indah. Selalu begitu. Akhirnya Sayyidina Daud seumur hidupnya dia berpuasa sehari, puasa besok tidak, untuk kompensasi hukum rahmah. Hukum rahmah, hukum kasih sayang.